ya setiap hari dari kota saudara. Saudara bisa tulis ya setiap saudara yang terberkati tentunya sambil kita tap-tap layar. Sekali lagi Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua tap-tap layarnya, buat share-nya, buat kalian bisa follow dalam setiap kehidupan kalian semua. Teman-teman semua akun Pastor Deso baik di TikTok maupun di YouTube-nya. Saudara bisa follow, saudara bisa subscribe, saudara bisa tonton kembali setiap live saya setiap hari Bapak Ibu Saudari di channel sebelah. Ya kalau di channel sebelah saya kasih khotbah saja di sana ya. Tidak ada penyembahan dan lain sebagainya, hanya khotbah kalau di channel sebelah. Jadi kalau saudara membutuhkan atau memerenungkan setiap firman Tuhan, saudara bisa tonton kembali channel YouTube Pastor Deso. Jangan lupa di like, di subscribe di sana ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara terima kasih juga buat gift yang saudara sudah berikan lewat pelayanan Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih. Izinkanlah saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ya teman-teman semua terima kasih yang sudah menulis setiap hari terberkati lewat refresh dan reset ya dari Jepara, dari Blitar, dari Surabaya, dari Malaysia, dari Singapura, dari Depok Ibu Dewi Dita. Oh sama dong kita Depok ya Bu Dewi Dita. Kelapa Dua ya. Saya di daerah timur, Depok Timur ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kalian semua ya. Saudari kasih oleh Tuhan. Dari manapun, dari Surabaya, dari Jogja, Tuhan Yesus memberkati. Saya lihat dulu nih ya. Dari mana lagi nih? Banyak yang terberkati dari Bekasi, dari Kalimantan Tengah. Thank you ya buat teman-teman semua yang sudah menulis dari Malaysia, ya dari Jakarta, ya dari Bandung mungkin, dari Jawa Barat, dari Timur, dari NTT, dari Papua, dari manapun ya. Teman-teman semua semangat selalu. Dari Tangerang, thank you. Saudara, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya fokus dulu sama firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam setiap kehidupan kita semua, dimanapun saudara berada. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada saat hari ini, saudara mungkin pernah mengalami momen-momen ini. Kalian duduk di kursi, kalian mencoba untuk bersantai, tetapi pikiran kalian justru berlari seperti orang lari maraton ke masa depan. Melompat-lompat dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran yang lain. Bagaimana nanti kalau biaya sekolah anak saya naik? Apa yang terjadi jika orang tua saya sakit, gak bisa makan? Bisakah saya mempertahankan pekerjaan ini di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi? Nanti gimana bayar hutang? Nanti gimana kontrakan bulan depan? Nanti gimana cicilan rumah, mobil, kendaraan, dan lain sebagainya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin banyak kita berpikir demikian. Nanti kalau anak saya besar gimana? Ya, dan lain sebagainya, mengisi setiap ruang-ruang dalam pikiran kita semua. Saudaraku yang terkasih, pikiran kita bagaikan browser dengan 20 tab yang terbuka bersamaan. Belum selesai tab yang satu, tab yang lain kita buka. Belum selesai tab yang kedua, tab yang ketiga kita buka. Belum selesai tab yang ketiga, kita baca, kita renungkan tab yang keempat. Terus sampai 20 tab kita buka bersama-samaan. Ya, atau bersama-samaan. Dan setiap tab memutar film horor tentang kemungkinan terburuk di dalam setiap kehidupan kita semua. Sampai akhirnya kita begitu lelah. Kita begitu capek sendiri. Begitu hanyut dalam lautan kekhawatiran akan hari besok. Hingga kita sama sekali tidak hadir untuk menikmati bahkan secangkir kopi atau makanan yang kita makan setiap pagi atau setiap siang dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara tidak menikmati setiap senyuman anak-anakmu, atau ketika saudari dan saya dan dimanapun kita berada, atau keheningan saat Tuhan ingin berbicara, saudara pun tidak menikmati keheningan itu lagi karena sudah diisi oleh pikiran-pikiran tadi. Saudara, hari ini firman Tuhan menawarkan kita jalan keluar. Bukan dengan menyangkal tantangan, tetapi dengan mengalihkan fokus kita dari ketidakpastian akan masa depan kepada kebaikan dan pemeliharaan Allah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, suatu ketika seorang ayah atau seorang pria muda yang sudah menikah, yang memiliki anak, dia bercerita kepada Pak Pendeta, di malam hari saat anak perempuan yang berusia 5 tahun tertidur pulas di pangkuannya dengan wajah tenang dan damai, justru di saat itulah pikirannya mulai diteror
oleh kekhawatiran. Ia membayangkan masa depan putrinya, pergaulannya, dunia yang semakin rusak. Dan dia bertanya apakah ia mampu menjadi ayah yang cukup baik buat anaknya ini. Dia sampaikan, Pak Pendeta, katanya pada saat itu, di saat saya seharusnya menikmati momen-momen indah ini bersama anak saya justru disiksa oleh masa depan yang belum terjadi. Saudara, mungkin kita semua pernah berada di posisi itu. Kita begitu sibuk mengkhawatirkan hari esok yang belum kita miliki, yang belum kita jalani, sampai-sampai kita kehilangan berkat hari ini yang Allah sedang sediakan, yang Allah berikan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita memikirkan berat tentang roti untuk seminggu ke depan, sampai kita lupa untuk mengunyah dan mensyukuri roti yang ada di hadapan kita hari ini. Saudara, mari firman Tuhan mau mengajak kita semua. Allah itu Bapak Ibu Saudari bagi kita semua. Ya, saya mau mengajak kita semua pada kesempatan saat hari ini. Khotbah ini saudari adalah undangan Allah bagi saudara dan saya, para pengkhawatir profesional. Seringkali kita berkhawatirkan dari A sampai Z. Kita ini seringkali saudari saya sebut pengkhawatir profesional. Ya, ayo kita berhenti sejenak daripada setiap tugas-tugas kita itu mengkhawatirkan hidup kita ke depan. Saudara, tarik nafaslah dalam-dalam. Temukan kembali seni untuk hidup dan menikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara, izinkanlah saya bercerita dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan setiap firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengajak kita semua, ya, daripada saudara memikir berat tentang masa depan, saudara, ayo kita nikmati hari ini. Daripada saudara mikir berat tentang masa depan, saudara, ayo kita nikmati hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 firman Tuhan berkata demikian. Ya, fokusnya di ayat yang ke-34 ya saudari. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, mungkin kita pernah mengalami hal ini. Pikiran kita tadi seperti browser internet, ya, dengan terlalu banyak tab yang terbuka. Satu tab untuk tagihan bulan depan, satu tab lagi untuk presentasi di kantor, satu tab lagi untuk masa depan anak-anak, satu tab lagi untuk kesehatan orang tua kita, satu tab lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan untuk ketidakpastian ekonomi global di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan setiap tab-tab yang lain yang kita buka, kita memikirkan berat tentang masa depan sampai-sampai kita lupa untuk menutup semua tab itu dan melihat layar utama kehidupan kita, yaitu hari ini. Saudara, ini bukanlah kelemahan yang sepele, ini adalah pergumulan manusiawi yang mendalam. Namun firman Tuhan menawarkan kepada kita satu pelepasan pada kesempatan saat hari ini. Sebuah undangan untuk beralih dari kegelisahan yang melumpuhkan menuju kepada kepercayaan yang menguatkan kita semua. Saudara, pertama saya mau mengajak kita semua, kita belajar mengenai kekhawatiran, ya, tentunya di dalam terang firman Tuhan. Saudara, di dalam Matius pasal 6, Yesus sedang membongkar akar dari spiritualitas yang palsu, dari kehidupan yang cemas. Perikop ini bukanlah ucapan penghiburan yang sentimental Bapak Ibu Saudari, yang hanya memainkan perasaan dan lain sebagainya, melainkan ini perintah yang tegas di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, sebelum membahas kekhawatiran ini, Tuhan Yesus ini terlebih dahulu membahas tentang di mana kita menaruh harta kita. Ya, saudara lihat di teks sebelumnya. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus membahas tentang di mana kita menaruh harta kita, di bumi atau di surga. Dan siapa Tuhan kita, Allah atau Mamon di dalam setiap hidup saudara. Saudara, kekhawatiran tentang masa depan seringkali berakar pada penyembahan yang salah terhadap Mamon. Kepercayaan kita kepada keamanan finansial dan rencana kita sendiri. Yesus menggunakan sebuah
logika Bapak Ibu Saudari, dia berkata apa lagi? Jika Allah memelihara burung yang tidak menabur dan menuai, dan jika Allah mendandani bunga yang indah namun fana, apalagi kita? Apalagi kita yang adalah gambar dan rupanya. Saudara, Tuhan pasti memelihara setiap kehidupan kita semua. Tetapi kekhawatiran kita seringkali lahir karena kita meragukan kebaikan dan kuasa Allah sebagai Bapa kita semua. Saudara yang terkasih, Yesus berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kekhawatiran adalah gaya hidup dunia atau orang-orang dunia. Tetapi sebagai murid Kristus, saudara dan saya dipanggil untuk gaya hidup yang berbeda, untuk memiliki gaya hidup yang berbeda. Saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini adalah pergeseran fokus dari apa yang kita butuhkan kepada siapa yang kita sembah dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Yesus dalam khotbah di bukit dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Dia tidak sedang memberikan tips manajemen stres seperti para motivator-motivator di luar sana. Tetapi dia membongkar masalah inti dari kekhawatiran. Siapa sebenarnya yang kita andalkan? Siapa yang kita sembah? Saudara, sebelumnya Yesus menegaskan, kamu tidak dapat loh mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, Matius 6 ayat 24. Kekhawatiran adalah gejala bahwa hati kita sedang bergumul antara mempercayai Allah sebagai Bapa atau mempercayai uang, karir, rencana-rencana kita sendiri. Saudara, ini sebagai mamon, itu sebagai penyedia dan jaminan akan masa depan yang mungkin saudara harapkan. Saudara berharap akan uang, saudara berharap akan karir, saudara berharap akan setiap rencana-rencana masa depan saudara yang seolah-olah itu bisa menyelesaikan masa depanmu kalau saudara memiliki itu semua. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam 2 Tawari pasal 16 ayat 7 sampai 9 ada tokoh Alkitab yang bernama Raja Asa. Pada awal pemerintahannya Asa bergantung pada Tuhan. Dia mengalami kemenangan-kemenangan yang ajaib. Namun di kemudian hari, saudari yang terkasih, ketika dia menghadapi ancaman, ia justru mengandalkan persekutuan dan uang dari raja yang lain. Ya, dia berkolaborasi dengan Raja Aram untuk menyelamatkan dirinya. Lalu pada saat itu ada seorang nabi yang bernama Hanani menegurnya. Karena engkau bersandar pada Raja Aram dan tidak bersandar pada Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, padahal nabi itu mengingatkan, tidakkah mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Saudara, Asa ini gagal menikmati pertolongan Tuhan pada hari itu. Karena dia sibuk mengandalkan jaminan manusia untuk masa depannya. Sampai dia lupa, seharusnya dia gak usah berkolaborasi dengan Raja Aram itu. Seharusnya dia berkolaborasi mempercayai Allah yang di dalam setiap kehidupannya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, sanggup menolongnya. Seharusnya dia bersekutu dengan Allah, bukan bersekutu dengan manusia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita juga sama seperti Asa. Ya, raja ini gagal menikmati pertolongan Tuhan karena kita sibuk mengandalkan jaminan manusia, jaminan masa depannya, dan kita cari siapa orang-orang yang bisa menolong setiap hidup kita semua, khususnya dalam konteks siapa yang bisa memberikan uang dalam setiap hidup saudara untuk menolong. Saudara, kekhawatiran itu adalah alarm rohani. Kekhawatiran itu adalah alarm, seperti alarm rohani. Itu adalah tanda bahwa kita sedang beralih dari menyembah Allah yang berdaulat kepada menyembah ilusi ataupun kontrol terhadap dirimu sendiri. Padahal iman yang sejati harusnya berkata, Bapa, Engkau yang pegang kendali. Sementara kekhawatiran itu berkata, aku yang harus memegang kendali. Aku yang harus membuat perencanaan. Aku harus yang menyelesaikan. Aku yang harus membuat setiap gimana caranya membuat solusi-solusi dan jalan keluar. Padahal Bapak Ibu Saudari, iman yang sejati itu berkata, Bapa, aku percaya Engkau yang pegang kendali. Amin Bapak Ibu Saudari. Cek hatimu saat kamu gelisah.
Ketika kamu mulai cemas tentang masa depan, misalnya biaya sekolah anak-anakmu, ya, uang investasimu, ya, bayar rumah, mungkin bayar kontrakan, bayar apalagi saudari yang dikasih oleh Tuhan, rumah yang saudara cicil sampai puluhan tahun itu. Saudara, tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah aku sedang berusaha menyelesaikan ini dengan kekuatanku sendiri, atau aku sedang membawa ini kepada Bapa surgaku atau Bapa surgawiku terlebih dahulu? Atau saudara pengen menyelesaikan semua sendiri, seolah-olah saudara ketika berdoa, Tuhan harus cara ini nih yang terbuka, kalau nggak cara ini Tuhan, aku nanti gimana Tuhan, harus cara ini yang terbuka. Seolah-olah engkau dan saya lebih pintar daripada Tuhan. Padahal cukup Bapak Ibu Saudari, ya, kita membawa setiap hal ini kepada Bapa surgawi terlebih dahulu. Saudara, Bapa punya beribu-ribu jalan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Satu jalan tertutup, dia sanggup membuka jalan yang lain di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, ayo tuliskan semua kekhawatiranmu di dalam setiap satu kolom kertas. Tuliskan semuanya dari satu kertas itu, saudari dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara, ya, di dalam kertas itu saudara bagi dua. Yang pertama, kolom pertama itu kolom kekhawatiran. Saudara tulis semuanya, ya, di halaman pertama di kertas itu. Apakah yang menjadi kekhawatiran saudara dan saya? Tulis banyak-banyak, saudara tulis di sana. Lalu di kolom sebelahnya, saudara juga tuliskan sifat-sifat Allah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dia penyedia, Dia setia, Dia Allah yang berdaulat, Dia Allah pengasih, Dia gembala yang baik di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara tulis sifat-sifat Allah yang memelihara saudara dengan sempurna. Lihatlah daftar itu dan serahkanlah setiap kekhawatiranmu kepada Allah yang memiliki sifat-sifat itu. Saudara, ini adalah tindakan memindahkan kepercayaan dari diri sendiri kepada Allah di dalam setiap hidup saudara. Ini yang pertama, saudara, kekhawatiran itu adalah masalah iman, ya, dan mengganggu setiap penyembahanmu kepada Tuhan. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua, daripada saudara mikir berat tentang masa depan sampai lupa saudara menikmati hari ini. Saudara, mendingan saudara belajar hal ini di dalam setiap kehidupan saudara. Ada yang pertama, kita belajar mengenai kekhawatiran itu sendiri. Yang kedua, saudara, mengapa kita memikirkan berat sampai kita lupa menikmati hari ini? Secara teologis dan psikologis, Bapak Ibu Saudari, ada beberapa akar masalahnya. Yang pertama adalah ilusi kontrol. Ya, kita percaya bahwa dengan memikirkan masa depan secara berlebihan, kita dapat mengendalikannya. Padahal Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita merencanakan, ya, tetapi ingat, Tuhan yang berdaulat. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, Tuhan yang berdaulat. Seringkali kita memikirkan masa depan secara berlebihan, seolah-olah kita dapat mengendalikan masa depan, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau beberapa tahun lagi. Saudara, itu ilusi, ya, di dalam setiap kontrol pikiranmu itu hanya ilusi. Ya, saudara kasih oleh Tuhan, apa yang kau takutkan belum tentu terjadi minggu depan, belum tentu terjadi hari besok, belum tentu terjadi. Itu ilusi dalam setiap pikiran saudara. Yang kedua, saudara, mengapa kita memikirkan berat sampai lupa menikmati hari ini? Yang kedua, ada ketidakpercayaan yang terselubung di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ada kegelisahan kita, kepercayaan kita. Semakin kita gelisah, semakin kita menunjukkan bahwa kita ini tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Allah itu baik, bahwa Allah itu berkuasa, bahwa Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang memelihara setiap hidup saudara dan saya. Saudara, jadi kenapa kita memikirkan hal-hal yang berat, ya, sampai kita lupa menikmati hari ini? Karena ketidakpercayaan yang terselubung dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, saudari, mengapa kita memikirkan berat sampai lupa menikmati hari ini? Saudara, ada yang mencuri sukacita kita semua. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, iblis adalah pencuri. Saudara tahu siapa yang menaburkan, ya, setiap spirit Bapak Ibu Saudari, sehingga engkau dan saya galau, gelisah,
tidak memberikan sukacita itu. Ada yang mencurinya, yaitu si iblis. Dia adalah pencuri. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Saudara, salah satu caranya mencuri sukacita dan damai sejahtera kita adalah dengan membawa kita ke dalam khayalan-hayalan tentang masalah. Hayalan-hayalan tentang masa depan yang mungkin tidak pernah terjadi di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, kita menderita 2 kali. Sekali saudara dalam berimajinasimu, saudara berpikir nanti gimana kalau suami saya begini, nanti gimana kalau istri saya begini, nanti gimana saudara kalau anak-anak saya begini, nanti gimana kalau orang tua saya begini. Saudara tuh menderita 2 kali. Saudara pertama saudara pikirkan hal itu dan akhirnya melahirkan ketakutan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, juga mungkin saja itu terjadi dalam kenyataan-kenyataanmu. Ada 2, ya, saudara menderita 2 kali di dalam setiap hidup saudara. Itulah iblis ketika dia memberikan saudara, dia mencuri setiap sukacita di dalam setiap hidupmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya, kita belajar yang kedua, kita lupa prinsip dari mana Allah dalam kehidupan kita semua. Prinsip mana di dalam Keluaran 16, saudara, itu ada mana dari sorga. Saudara, inilah pola dasar pemeliharaan Allah dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Tuhan memberi Israel makanan dari sorga, tetapi dengan aturan yang ketat. Ya, ingat baik-baik. Saudara, Tuhan sampaikan, kumpulkanlah hanya untuk kebutuhan hari itu saja. Ya, di dalam Keluaran pasal 16 saudara akan menemukan di sana ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-20. Saudara, ada aturan-aturan ketat buat orang Israel dalam mengumpulkan mana itu, sehingga mereka bisa makan untuk hari itu. Kumpulkanlah hanya untuk kebutuhan hari itu saja. Saudara, tetapi mereka yang tidak percaya, mereka mengambil lebih banyak. Ya, mendapati mana itu, ketika mereka yang mengambil lebih banyak, saudari akhirnya mendapati mana itu berbau busuk dan berulat. Saudara, Allah sengaja melatih umatnya untuk hidup dalam ketergantungan harian. Ya, saudara bergantung setiap hari kepada Tuhan, bukan bergantung mingguan saja ataupun bulanan. Saudara, kekhawatiran adalah ketika kita mencoba mengumpulkan mana untuk seminggu, mana untuk setahun ke depan. Hasilnya bukan rasa aman, Bapak Ibu Saudari, melainkan kekhawatiran yang terus menghinggapi setiap kehidupan saudara. Makanya saudara stres, saudara dan saya takut. Saudara ada kelelahan mental dan jiwa di dalam setiap kehidupanmu, karena saudara berusaha mengumpulkan mana itu untuk seminggu ke depan, untuk setahun ke depan. Padahal Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak memberikan mana itu untuk setahun ke depan, untuk seminggu ke depan, tetapi untuk hari ini. Amin Bapak Ibu Saudari. Untuk hari ini, untuk engkau nikmati, untuk engkau makan, sehingga engkau bisa bergantung kepada Allah setiap hari di dalam setiap hidupmu. Saudara, di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 2, ya, Tuhan memerintahkan di sana Elia untuk bersembunyi di Sungai Kerit. Sungai Kerit, dia berjanji, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan, ya, di Sungai Kerit itu. Saudara perhatikan bahwa Elia tidak diberikan stok makanan untuk 1 tahun, ya, dia tidak diberikan stok makanan untuk 1 tahun, tetapi setiap hari dia harus percaya bahwa burung-burung gagak akan datang, ya, pada hari itu. Dia dilatih untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan setiap hari. Bapak Ibu Saudari, dia tidak diperintahkan untuk mengumpulkan stok makanan untuk 1 tahun. Tetapi Elia, Bapak Ibu Saudari, dia belajar untuk menikmati pemeliharaan Tuhan 1 hari dalam 1 waktu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kasih karunia dan kekuatan Allah itu diberikan secara harian. Amin. Bukan secara sekaligus untuk seumur hidupmu, tetapi secara harian. Makanya Tuhan Yesus sampaikan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya Bapak Ibu Saudari, hari esok punya kesusahannya lagi. Saudara, dia mau mengajar kita untuk bergantung setiap hari kepada dia. Kasih karunia dan kekuatan Allah diberikan secara harian, up to date. Makanya saudara terus melekat. Makanya channel Pastor Deso hadir setiap hari.
Amin Bapak Ibu Saudari. Kita rindu menjadi gereja yang terbuka setiap hari. Surat Kristus yang dapat dibaca oleh orang setiap hari. Sehingga kalian dapat makan mana setiap hari. Penyediaan Allah. Bukan kekhawatiran. Dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kekhawatiran itu muncul ketika kita mencoba untuk memikul beban masa depan dengan kekuatan hari ini. Itu mustahil. Saudara, itu bukan rancangan Allah di dalam setiap kehidupan saudara. Belum tentu tahun depan kita juga masih hidup. Belum tentu Bapak Ibu Saudari kita masih ada minggu depan. Belum tentu apa yang saudara khawatirkan, takutkan itu terjadi dalam hidupmu. Saudara jangan menyiksa dirimu untuk memikirkan hari besok. Saudara takut dalam setiap kehidupan saudara. Yang penting setiap hari itu bisa kita lewati. Gimana kabarnya? Yang penting kita bisa lalui bersama dengan Tuhan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Lakukan yang terbaik di hari itu. Jangan terlalu banyak mikirkan, aduh Pak Pendeta tetapi kan saya ada di situ. Uang saya begini, uang saya begitu. Saya pun pernah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan ditipu sama orang. Ya, puluhan juta rahib ya dalam beberapa bulan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin banyak dari setiap kita semua pernah melakukan investasi-investasi yang salah. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sampai hari ini pun ternyata Tuhan pelihara. Amin Bapak Ibu Saudari. Ternyata Tuhan pelihara di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara fokuslah pada apa yang bisa kukerjakan hari ini. Daripada membayangkan semua kemungkinan buruk dalam proyek besar di kantormu. Saudara, waduh. Nanti gimana kalau nanti kurang biayanya? Nanti gimana kalau nanti proyeknya nggak di-approve? Nanti gimana bos bisa marah? Nanti gimana pekerjaan gue? Aduh gue bisa dipecat lagi. Aduh semua saudara pikirkan padahal itu belum terjadi. Saudara, ayo apa yang bisa kau kerjakan hari ini? Lakukan yang terbaik. Saudara langkah kecil yang setia. Apa yang bisa saya lakukan hari ini? Saudara langkahkan ya setiap kehidupanmu, setiap langkah-langkah kecil itu. Kerjakanlah bagianmu hari ini dengan baik dan percayakan besok kepada Allah. Percayakan hari esok kepada Allah. Karena saya percaya Dia yang memegang hari esok dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, mulailah hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karuniamu yang baru hari ini. Amin Bapak Ibu Saudari, terima kasih untuk hari yang baru, untuk kasih karuniamu, untuk berkat yang kau hadirkan dalam hidupku hari ini. Amin. Aku percaya engkau akan memberikan apa yang kubutuhkan untuk menghadapi tantangan hari ini. Aku menyerahkan semua ya Tuhan, setiap rencana, setiap ketakutanku untuk hari besok ke dalam tangan-Mu. Aku percayakan karena engkau yang empunya hari esok. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ayo Pastor Ndeso mengajak jangan sampai kita lupa prinsip mana ini pada poin yang kedua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara mulai memikirkan hal-hal yang berat sampai saudara lupa untuk menikmati hari ini, ayo ingat ya mana ini dalam setiap kehidupan saudara. Ingat firman Tuhan yang disampaikan pada saat hari ini. Yang ketiga saudara, untuk kita dapat menikmati hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan dan kita menolak kekhawatiran akan masa depan. Saudara, ada terapi ilahi. Yaitu kita, saudari punya seni untuk menikmati hari ini. Ada seninya untuk menikmati hari ini. Dalam setiap terang kebenaran firman Tuhan. Lalu bagaimana Pak Pendeta, Pak Pastor Ndeso, bagaimana kita mempraktekannya? Bagaimana kita beralih dari memikirkan hal-hal yang berat menjadi dapat menikmati setiap pergumulan setiap hari yang saudara dan saya ya terima ya ketika saudara menghadapi setiap pergumulan itu. Saudara tadi yang pertama ya menerima anugerah atau mana itu. Terimalah anugerah itu. Tuhan memberikan mana kepada Israel di padang gurun dengan aturan khusus Bapak Ibu Saudari. Kumpulkanlah secukupnya untuk hari itu. Jika mereka mengambil lebih dan menyimpannya untuk besok, maka mana itu menjadi berbau, ya berulat. Mana itu menjadi busuk, Bapak Ibu Saudari. Ini adalah gambaran yang sempurna bahwa kasih karunia, kekuatan dan pemeliharaan Tuhan itu diberikan per hari. Ya, bukan sekaligus untuk sebulan,
Bukan sekaligus untuk setahun, tetapi per hari. Makanya banyak orang kan, yang misalkan bulan Januari dia bisa percaya sama Allah, tapi nanti bulan Februari dia khawatir lagi. Bulan Maret khawatir lagi, April khawatir lagi, nanti Mei dia bisa lagi percaya kepada Allah. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa bisa seperti itu? Karena saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya kasih karunia Allah itu dan pemeliharaan Tuhan diberikan per hari. Ya makanya setiap hari kita datang, bukan setiap bulan saudara datang, setiap hari saudara datang kepada Tuhan. Dalam setiap hidup saudara, baik secara pribadi, baik saudara mungkin saudara terberkati lewat channel-channel penginjilan seperti ini. Ya di dalam setiap hidup saudara. Ayo saya mau mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih karunia, kekuatan dan pemeliharaan Tuhan itu diberikan per hari. Bukan sekaligus ya dirapel untuk sebulan, dirapel lagi untuk setahun. Tidak Pak Bu. Ketika kita khawatir tentang masa depan, kita sedang mencoba mengumpulkan mana untuk seminggu ke depan, untuk setahun ke depan, dan hasilnya kekhawatiran kita menjadi berulat, berbau, kita jadi stres sendiri dalam setiap pikiran kita semua. Bapak Ibu Saudari, nikmatilah mana itu untuk hari ini. Yang percaya katakan amin. Nikmatilah mana itu untuk hari ini, karena kasih karunia untuk menghidupi tantangan itu Bapak Ibu Saudari, itu untuk hari ini. Dia akan memampukan saudara, maka terimalah anugerah mana itu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Nikmatilah hari ini bersama dengan Tuhan. Inilah seni menikmati hari ini dalam terang firman Tuhan. Saudara, terimalah anugerah mana ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudara, pahamilah ada perbedaan antara perencanaan dan kekhawatiran. Pahamilah ada perbedaan antara perencanaan dan kekhawatiran. Saudara, kalau perencanaan itu, orang-orang yang membuat perencanaan itu bijaksana. Itu adalah tindakan iman di mana kita menggunakan akal budi yang Tuhan berikan untuk mengelola sumber daya yang Tuhan percayakan. Boleh kita membuat rencana. Ya, bukannya nggak boleh, nanti biasanya awal tahun atau umur-umur tertentu, nanti umur sekian saya mau seperti ini, umur sekian nanti saya begini. Saudara boleh membuat rencana-rencana seperti itu. Ya, nanti keuangan keluarga, saudara dapat hasil sekian, lalu kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita olah untuk 1 bulan. Boleh, saudara punya perencanaan-perencanaan itu dalam setiap hidup saudara. Nanti saya mau kuliah di sini, saya mau kuliah di sana. Nanti anak saya sekolah di sini, sekolah di situ. Boleh punya perencanaan. Itu bijaksana. Itu adalah tindakan iman di mana kita menggunakan akal budi yang Tuhan berikan untuk mengelola setiap sumber daya yang Tuhan percayakan. Silakan Bapak Ibu Saudari, saudara membuat perencanaan-perencanaan di dalam setiap hidup saudara. Tetapi ingat baik-baik, kalau kekhawatiran Bapak Ibu Saudari, Anda dan saya itu sedang tidak percaya. Ya, kalau saudara dan saya khawatir, saudara sedang tidak percaya. Itu adalah siklus pikiran yang tidak produktif, yang merusak, yang berpusat pada bagaimana jika minggu depan, tahun depan, bagaimana jika ini terjadi dalam setiap kehidupanku, bagaimana nanti kalau ini terjadi dan lain sebagainya. Saudara, itulah kekhawatiran yang seringkali Bapak Ibu Saudari itu tidak produktif dan itu merusak ya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, ketika saudara dan saya memiliki kekhawatiran, Bapak Ibu Saudari, semua berakar pada ketakutan. Semua berakar kepada ketakutan. Kita dipanggil Bapak Ibu Saudari, ingat baik-baik untuk merencanakan dengan bijaksana. Ya saudara, tetapi juga saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saudara juga dipanggil ya untuk merencanakan dengan bijak. Tetapi mempercayakan semua hasilnya kepada kedaulatan Allah dalam setiap hidup saudara. Boleh saudara merencanakan dengan bijaksana, tetapi percayakan hasilnya kepada kedaulatan Allah. Jadi di poin yang kedua ini saudara dikasih oleh Tuhan, di poin ketiga, saudara dapat menikmati hari ini dalam terang firman Tuhan. Yaitu pertama, saudara dapat menerima mana itu, menerima anugerah mana itu setiap hari dalam hidup saudara. Yang kedua, saudara diingatkan, pahami perbedaan antara membuat perencanaan dan kekhawatiran. Ya, gak apa-apa saudara buat rencana, silakan. Tapi jangan sampai saudara khawatir yang akhirnya merusak ya setiap pikiran saudara. Saudara jadi tidak produktif, saudara jadi malas-malasan, saudara jadi takut, saudara gak bisa melihat senyuman anakmu yang ingin bermain denganmu. Saudara ayo,
Ya saudara nggak melahirkan semangat dalam rumah tanggamu karena kau selalu memikirkan hari besok. Padahal hari besok punya kesusahan sendiri. Hari ini nikmati bersama dengan keluargamu. Amin Bapak Ibu Saudara, nikmati. Saudara yang ketiga, ya, di dalam setiap kehidupan kita semua bagaimana kita beralih dari memikirkan hal yang berat menjadi dapat menikmati hari ini. Yang ketiga, latihlah dirimu dalam spiritualitas saat ini. Latih diri saudara dan saya dalam spiritualitas hari ini atau saat ini saudara. Mazmur 118 ayat yang ke-24. Saya bacakan buat kita semua. Mazmur 118 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Dikatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Saudara yang terkasih, pemazmur berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Saudara, latihlah dirimu untuk hadir sepenuhnya ketika kekhawatiran datang. Ya, hadirlah sepenuhnya, hadapi hari ini. Tuhan, aku menyerahkan masa depanku ke dalam tangan-Mu. Tolong aku melihat bukti kebaikan-Mu hari ini. Jangan kau biarkan pikiranmu bermain-main, berlayang-layang Bapak Ibu Saudara untuk memikirkan hari besok. Tanpa saudara melakukan apapun juga, akhirnya saudara dikontrol oleh ketakutan. Ya, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tetapi latihlah dirimu untuk hadir sepenuhnya hari ini ketika kekhawatiran itu datang. Ya, percayakan masa depanmu ke dalam tangan Tuhan. Dan saudara dan saya minta tolonglah kepada Tuhan untuk melihat bukti kebaikan Tuhan hari ini. Tolonglah aku ya Tuhan untuk bersyukur untuk hari ini. Temukan satu hal yang bisa saudara syukuri hari ini dalam setiap hidup saudara. Ini adalah disiplin rohani. Jadi melatih dirimu dalam spiritualitas saat ini atau hari ini. Yang keempat, saudara ini dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita dapat beralih memikirkan yang berat menjadi dapat menikmati kehidupan kita semua. Saudara yang keempat, belajarlah mengisi pikiran-pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 ayat 9 saudari, Rasul Paulus memberi kita resep yang ampuh. Pikirkanlah semuanya itu. Semuanya apa Bapak Ibu Saudari? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji. Saudara pikirkanlah semua itu. Itu yang Paulus berikan, itu resep yang ampuh untuk mengisi pikiran dengan kebenaran-kebenaran. Kita tidak bisa menghentikan pikiran negatif dengan kekosongan Bapak Ibu Saudari. Kita harus menggantinya dengan kebenaran-kebenaran. Makanya kebenaran saudara harus isi setiap hari seperti air. Sehingga Bapak Ibu Saudari, jiwamu semakin bersih. Ya, kau mendapatkan minuman ya yang baru setiap hari Bapak Ibu Saudari, sehingga kekotoran-kekotoran dalam setiap pikiranmu itu terbuang dengan sendirinya ketika saudara mengisi dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo saudara, kita tidak bisa menghentikan pikiran yang negatif dengan kekosongan. Saudara dan saya harus mengganti itu semua dengan firman Tuhan. Isi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, baca Alkitabmu. Tonton saudari ya channel Pastor Deso yang memberkatimu setiap hari. Saudara bisa menonton ini dengan gratis, dengan free. Ya Bapak Ibu Saudari, tanpa bayaran saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kecuali saudara digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberikan persembahan itu. Ya, untuk mendukung pelayanan Pastor Deso. Kalau nggak digerakkan, saudara nggak terberkati, nggak usah saudara memberikan. Ya, tonton dengan gratis. Bapak Ibu Saudari menonton channel ini. Datanglah setiap hari, bertekunlah di dalam setiap kehidupanmu. Jangan sampai ya sekali lagi kekosongan itu mengisi setiap hidup saudara. Hentikan Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Saudara tidak bisa menghentikan pikiran negatif dengan kekosongan. Isi dengan firman Tuhan. Ya, ini yang keempat. Jadi saudara diingatkan, ya, seni menikmati hari ini dalam setiap hidup saudara. Yang pertama, saudara terima anugerah mana itu. Yang kedua, saudara pahami perbedaan antara perencanaan dan kekhawatiran. Yang ketiga, saudara latih dirimu dalam spiritualitas saat ini atau hari ini. Gak usah pikirin hari besok, minggu depan, tahun depan. Saudara latih dirimu dalam spiritualitas hari ini. Ya, yang keempat, saudara diingatkan untuk mengisi pikiran dengan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara, inilah terapi ilahi untuk melatih dirimu untuk hadir. Rasul Paulus memberikan resep praktis tadi di dalam setiap kehidupan saudara. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6-9.
Dia berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini perintah. Yang kedua dia sampaikan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Ini tindakan yang pertama. Ya, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah lewat doa. Saudara mempercayakan, menyerahkan kepada Allah. Ini tindakan yang pertama kita lakukan tadi ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Itu perintah yang saudara dan saya harus lakukan. Yang kedua, Paulus menyatakan, Bapak Ibu Saudari, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Saudara, ini tindakan yang pertama yang saudara lakukan, berdoa dan serahkan kepada Tuhan. Dan lalu kemudian dia berkata, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, dan seterusnya, saudara pikirkanlah semua itu. Ini tindakan yang berikutnya. Saudara, untuk saudara diajar untuk mengalihkan pikiran-pikiran saudara, untuk memikirkan hal yang baik, hal yang benar, hal yang mulia, yang sedap didengar, patut dipuji. Saudara, kita tidak bisa mengosongkan pikiran dari kekhawatiran. Kita harus mengisinya dengan sesuatu yang lebih besar, yaitu Kristus dan kebenarannya di dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, Maria ibu Yesus di dalam Lukas pasal 2 ayat 19 dan 51. Setelah peristiwa-peristiwa besar seperti kelahiran Yesus, dia menemukannya di bait Allah. Alkitab mencatat bahwa Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Ya, ingat ya, dia menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Bahkan ketika malaikat datang, Maria, di dalam setiap tubuhmu sudah ada janin gitu ya. Itu berasal dari Roh Kudus ya, menjadi juru selamat nantinya. Saudara, Maria gak langsung galau, gak langsung stres, tetapi dia menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Bahkan ketika anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus hilang, ya, dan dia mengajar di bait Allah, dia menyimpan semua dalam hatinya dan merenungkannya. Memang Maria tidak memahami seluruh rencana Allah untuk masa depan Tuhan Yesus, tetapi dia memilih untuk merenungkan, memikirkan, menyimpan setiap perkara yang Allah telah nyatakan di dalam setiap kehidupan Maria hari itu. Saudara, dia menikmati, dia mensyukuri momen itu. Saat Tuhan memberikan ya rencana-rencananya dalam setiap kehidupan Maria, dia menyimpan itu, dia merenungkan. Ya, pasti ketika dia menyimpan, merenungkan, dia bawa dalam doa, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, sehingga lahirlah damai sejahtera. Ya, dia berani, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Padahal resikonya ketika dia ada kandungan bayi sebelum menikah, Bapak Ibu Saudari, pada saat itu pasti hukumannya dirajam batu. Tetapi Maria berani pada saat itu. Dia menyampaikan kepada Yusuf. Yusuf pun juga mendapatkan mimpi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan akhirnya mereka menikah dan lain sebagainya. Sehingga mereka, Bapak Ibu Saudari, Tuhan pakai untuk melahirkan Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan Maria. Saudara, damai sejahtera Allah itu akan menjaga hati dan pikiran kita. Tetapi itu terjadi hanya ketika secara aktif saudara memindahkan kekhawatiran kepada Tuhan melalui doa. Dan juga memenuhi setiap pikiran kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saat kekhawatiran datang, paksalah dirimu untuk berhenti. Ya, untuk memikirkan kekhawatiran-kekhawatiran itu. Dan saudara mulai mencari, menyebutkan 3 hal yang spesifik yang bisa saudara syukuri pada hari itu juga, atau pada detik itu juga. Misalnya apa? Hari ini contohnya, saat ini, oh puji Tuhan saya masih bisa bernafas. Oh puji Tuhan saya, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, ada keluarga yang mendukung saya, ada suami saya, ada istri, ada anak-anak yang bisa memberikan ketawa, senyuman dan lain sebagainya. Ada pekerjaan yang masih bisa dimiliki, ada gaji, ada omset yang masih bisa kita dapatkan. Saudari dikasihi oleh Tuhan, syukuri. Saudara bisa melatih ini dalam setiap kehidupan saudara, ya. Karena ketika saudara bersyukur, saudara sedang memaksa diri untuk kembali ke realitas anugerah atau kembali ke wilayah realitas anugerah Allah hari ini dalam setiap kehidupan saudara. Saudara sudah pengen keluar dari lingkaran kasih karunia, tetapi ketika saudara bersyukur, itu memaksa kita untuk kembali ke dalam wilayah lingkaran itu, ya, di mana ada anugerah Allah yang tersedia hari itu. Saudara, ayo belajarlah bersyukur, ya, tangkaplah ya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, sehingga saudara dan saya dapat ya menuliskan 3 hal yang spesifik yang saudara bisa syukuri hari itu.
Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, jika kalian terus-menerus mengkonsumsi berita-berita negatif, entah itu lewat media sosial, televisi, yang memicu ketakutan, kecemasan, waduh nih ekonomi global nanti gimana nih, aduh kayaknya nggak bergerak ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga saudara ya akhirnya stres, saudara cemas. Coba Bapak Ibu Saudari, sisihkan waktumu untuk mengisi dirimu dengan firman Tuhan. Ya, alihkan konsumsi berita-berita itu. Jangan konsumsi berita itu lagi kalau memang itu melahirkan ketakutan dalam hidupmu. Ya, ya tuh, ada anak mahasiswa, misalkan di daerah Bogor tuh, lihat diculik, dihabisi, dan lain sebagainya misal. Lihat tuh ada anak di Jogja, lagi pacaran tiba-tiba disiram air keras. Akhirnya saudara jadi takut tuh kan. Aduh, kita pengen kuliahin anak kita jauh-jauh, jadi takut kita Bapak Ibu Saudari. Saudara, kalau saudara jadi khawatir dan takut dalam setiap kehidupan saudara, jauhilah konsumsi berita-berita itu. Ya kalau itu memicu kecemasan saudara, sehingga saudara jadi memprotektif anakmu, saudari ini kasih oleh Tuhan, padahal dia pun terpelihara sempurna 24 jam karena adanya Tuhan yang memelihara hidup mereka. Saudara ganti itu semua, sisihkan waktu untuk mengisi dirimu dengan firman Tuhan, dengan lagu pujian, mungkin juga dengan podcast yang membangun iman. Ya salah satunya lewat channel Pastor Ndeso, Bapak Ibu Saudara setiap hari. Lakukan ini secara sengaja, sebagai terapi untuk pikiran-pikiran kalian semua. Saudara, orang-orang di luar sana berlomba-lomba terapi ya untuk sembuh dari setiap penyakit mereka. Ya dalam setiap badan mereka. Ya entah terapi giok lah, entah terapi apalah, terapi tempat tidur lah dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, entah diapain di sana ya mereka bisa ngantri. Ya dalam setiap hidup mereka bahkan ada yang bayar, ada yang gratis, ada yang bayar. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Saudara, ayo kita setiap hari, kita latih setiap pikiran kita terapi setiap hidup kita semua. Supaya pikiran kita semua ini Bapak Ibu Saudari bukan hal-hal yang negatif yang kita isi dalam setiap hidup saudara. Jadi dengan memahami dan Bapak Ibu Saudari belajar hal ini, kita dapat berjalan dari kubangan kekhawatiran menuju padang rumput damai sejahtera Allah. Saudara belajar untuk benar-benar menikmati mana dan kehadiran Tuhan yang Ia sediakan bagi saudara hari ini. Bahkan setiap hari dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih oleh Tuhan, Yesus tidak berkata, janganlah kamu merencanakan untuk besok. Tetapi dia berkata, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Ya silakan saudara buat rencana, tapi khawatir jangan. Amin Bapak Ibu Saudari. Perbedaannya itu terletak di dalam hati yang menyerahkan kendali dalam setiap hidup saudara. Hari ini Tuhan ingin melepaskan kita dari beban setiap tap-tap masa depan yang saudara buka, yang saudara pikirkan bersama-sama itu. Terlalu banyak kalau saudara memikirkan tap-tap membuka setiap kehidupanmu, masa depanmu. Belum lagi mikirin anakmu, orang tuamu, belum lagi mikirin pasanganmu, belum lagi mikirin pekerjaanmu, bisnismu. Kau buka semua itu lewat tap-tap itu Bapak Ibu Saudari, makin lemot pikiran kita semua. Saudara, ayo. Tuhan ingin saudara dan saya melepaskan beban dari tap-tap itu semua. Dia mengundang kita untuk menutup setiap tap kekhawatiran dalam setiap hidup saudara. Tutup itu semua. Amin Bapak Ibu Saudari, tutup. Dengan doa, dengan penyerahan, katakan, Bapa, itu semua di luar kendaliku. Aku menyerahkan kepadamu. Aku percaya Engkau yang memegang kendali. Tutup. Ya Bapak Ibu Saudari. Aduh, Pak Pendeta, suami saya minta maaf terus. Aduh Pak Pendeta, istri saya minta maaf terus. Padahal dia melakukan kesalahan ini, kesalahan itu. Nanti kalau saya mengampuni Pak Pendeta, nanti kalau dia begitu lagi gimana? Nanti kalau dia begini lagi gimana? Kalau memang Roh Kudus Roh Kudus mengingatkan saudara untuk mengampuni, ampuni. Jangan memikirkan nanti, ampuni. Ya, di dalam setiap kehidupan saudara hari ini. Ya, tapi nanti kalau dia begitu lagi gimana? Serahkan kepada Tuhan hari esok. Yang penting hari ini saudara melakukan tugas untuk mengampuni. Dan saudara, kalian berdua belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Tutup tab kekhawatiran saudara. Yang kedua, saudara diingatkan, ayo. Daripada saudara buka tab kekhawatiran kalau di komputer ya, kalau saudara tidak tahu tab tuh. Yaitu kalau kita buka di komputer itu ada tab pertama, tab kedua, tab ketiga, tab keempat, tab kelima. Jadi dalam satu layar kita bisa membuka beberapa tab aplikasi. Kita bisa membuka itu semua. Itu tab itu seperti itu Bapak Ibu Saudari. Tutup tab kekhawatiran itu.
Saudara, yang kedua, saudara diingatkan, bukalah tab kerajaan Allah saja. Ya, fokuslah kepada satu tab hari ini. Tanyakan, Tuhan, apa yang ingin Engkau lakukan? Ya, apa yang ingin Engkau lakukan dalam setiap kehidupanku hari ini? Khususnya untuk memuliakan nama-Mu. Bagaimana aku dapat mengasihi orang-orang di sekitarku hari ini, saat hari ini? Amin, Bapak Ibu Saudari. Ayo, fokuslah pada tab-Mu hari ini. Dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang ketiga, nikmatilah mana-Mu hari ini. Amin. Nikmatilah mana-Mu hari ini. Syukurilah mana yang ada hari ini. Makanan di meja. Mungkin ada tawa seorang anak. Ada tangisan seorang bayi yang saudara sedang gendong hari-hari ini. Ada pekerjaan yang dapat saudara kerjakan. Mungkin saudara masak hari-hari ini. Mungkin saudara mencuci, mungkin saudara sedang merapikan rumah. Mungkin saudara lagi macet-macetan. Masih puji Tuhan saudara bekerja. Ada orang-orang di rumah, aduh Tuhan aku mau kerja. Saudara puji Tuhan dapat pekerjaan. Ya, sama aja hidup itu seperti itu. Orang-orang yang di rumah mau bekerja. Orang-orang yang bekerja itu pengen libur Bapak Ibu Saudari dari pekerjaannya. Jadi syukuri semua yang saudara kerjakan hari ini. Ya, pasanganmu syukuri. Ya, pelayananmu syukuri. Bisnis usahamu syukuri. Dan kehadiran Tuhan yang menyertai dalam setiap kehidupan saudara. Saudara masih bisa menonton, ya, menghidupi, ya, mendengar setiap firman Tuhan lewat channel Pastor Deso. Syukuri, puji Tuhan, saudara menemukan channel yang gratis. Tetapi firman Tuhan yang dibagikan setiap hari selalu berkualitas. Ya, karena rindu untuk membangun setiap kehidupan imanmu. Dan saudara setia sampai pada akhirnya dalam perjalanan imanmu kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudari. Saudara, masa depan ada di dalam tangan Bapa yang berdaulat dan baik. Dan hari ini adalah anugerah yang Dia berikan. Mari kita jalani dengan iman, bukan dengan kekhawatiran dan ketakutan. Dan saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Lihatlah kembali setiap tanganmu, mungkin telapak tanganmu. Ya, di sana kalian memegang kendali atas setiap hidupmu. Kalian memegang kendali atas setiap rencana-rencanamu. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ada kekhawatiran-kekhawatiran di sana. Dan masa depan yang ingin kalian raih. Saudara, sekarang coba, ya, kepalkan tangan itu. Kepalkan tangan itu erat-erat. Seolah-olah kalian tidak mau melepaskannya. Saudara merasakan betapa tegangnya, betapa beratnya, betapa sakitnya kalau kita mengepal dengan memaksa ini semua. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Sekarang perlahan-lahan buka kembali tangan kita semua. Luruskan. Dengan telapak tangan yang terbuka ke atas Bapak Ibu Saudari. Inilah posisi doa. Inilah posisi penyerahan. Inilah posisi penerimaan. Allah Bapa yang berdaulat pada hari ini menantikan setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Dia tidak meminta untuk kita tidak peduli dengan masa depan. Ya, Dia tidak meminta kita untuk tidak peduli akan masa depanmu, bukan. Tetapi Dia meminta kita untuk memindahkan kepemilikan masa depan itu dari genggaman tangan saudara yang berkeringat ini ke dalam tangan Allah. Ke telapak tangan Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus yang penuh dengan kasih. Dia tidak segan-segan menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus bagi kita semua. Masakan kita tidak percaya Bapak Ibu Saudari bahwa Dia juga membela setiap perkara-perkara detail dalam setiap hidup saudara? Masakan saudara tidak mempercayakan kepada Allah dalam setiap hidupmu? Mungkin saudara berkata dalam setiap hidup saudara dan saya, tetapi masa depanku suram Pak Pendeta. Aku gak punya ekonomi kekuatan. Aku gak punya orang tua lagi. Aku gak punya orang-orang yang bisa kuharapkan, kuandalkan. Tapi masa depanku suram Pak Pendeta. Serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi aku takut, serahkan kepada Tuhan. Tetapi aku sudah berbuat yang salah Pak Pendeta, serahkan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Pada hari ini saudara serahkan kepada Tuhan. Bukan besok, bukan lusa, tetapi hari ini serahkan semua kepada Tuhan. Ini adalah sebuah keputusan kekal yang menanti saudara. Bukan sekedar keputusan untuk berhenti kekhawatir atau khawatir dalam hidup saudara. Tetapi keputusan untuk mempercayakan seluruh hidup saudara kepada Tuhan. Masa lalu yang kelam, hari ini yang biasa-biasa saja mungkin, atau mungkin masa depan yang tak jelas, saudara percayakan, serahkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang penuh dengan kasih, yang berkuasa itu.
Bagi kalian yang ingin melakukan penyerahan itu, biarlah di dalam hatimu, ya, dengan tangan yang terbuka. Bapak Ibu Saudari, yuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Atau saudara menyatakan dalam setiap hidupmu, ya, sampaikan seperti ini. Yesus, aku lelah memegang kendali. Hari ini aku menyerahkan hidupku, masa depanku, semua kekhawatiranku kepadamu. Aku percayakan diriku sepenuhnya. Tuhan, jadilah Tuhan dan Rajaku. Dan hari ini aku mau menemukan sukacita itu di dalam hadirat-Mu. Saudara, itulah ibadah yang sejati. Itulah hidup yang sesungguhnya. Sebuah hidup yang tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, tetapi dipimpin oleh iman. Sebuah hidup yang tidak lagi memikirkan berat tentang hari esok, tetapi menikmati kehadiran Allah hari ini. Berikanlah hidupmu hari ini kepada Tuhan Yesus. Dialah yang telah memberikan segalanya bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang baik, Bapa yang berdiam dalam kerajaan sorga. Kami datang di hadapan-Mu pada saat hari ini dengan tangan yang terbuka, dengan hati yang jujur. Kami mengaku seringkali kami adalah para pengkhawatir profesional itu, yang andal, yang kami pikirkan semua, seolah-olah kami bisa memikirkan semua dan kami bisa mencari solusi atas setiap pikiran-pikiran kami itu. Kami telah memikul beban masa depan yang bukan hak kami untuk kami pikul, Tuhan. Kami telah membiarkan ketakutan untuk mencuri sukacita dan kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami, dalam momen-momen yang Kau karuniakan dalam setiap hidup kami. Biarlah oleh kuasa di dalam nama Yesus kami memutuskan setiap rantai kekhawatiran itu di dalam nama Yesus sekarang juga. Kami lepaskan setiap ilusi kontrol itu dalam setiap hidup kami. Oh Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami serahkan kepadamu setiap rencana-rencana kami. Tuhan, gantikan dengan kehendak-Mu yang sempurna. Kami serahkan kepadamu setiap ketakutan-ketakutan kami. Tuhan, gantikan dengan iman yang teguh. Tuhan, kami serahkan kepadamu setiap kegelapan, ketakutan, kekhawatiran akan masa depan. Terangilah dengan janji kesetiaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami sekarang. Penuhilah anak-anak-Mu. Ajarlah kami untuk hidup seperti Yesus. Hidup di dalam ketergantungan penuh kepada Bapa. Menikmati setiap anugerah hari ini dan mempercayakan segala sesuatunya kepada Dia yang memegang kendali di dalam setiap kehidupanku dan kehidupan kita semua. Mulai hari ini ya Tuhan, jadikanlah kami saksi-saksi yang hidup akan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Biarlah hidup kami bukan lagi tentang seberapa besar kekhawatiran kami. Nanti bagaimana kalau hal ini terjadi? Kalau hal itu terjadi nanti seperti ini gimana ya Tuhan? Nanti dan nanti yang banyak kita pikirkan itu. Saudara, mari. Biarlah tetapi semua tentang seberapa besar Allah yang kami percayai. Kami mempercayakan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Baik hari ini, hari besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kami percayakan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu hari ini. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup, yang berkuasa untuk selama-lamanya. Bagi kami yang mau percaya kepada Yesus, Tuhan jamah setiap hati. Tuhan lembutkan setiap hati. Sehingga Tuhan, bagi mereka yang mau percaya kepada Yesus pagi hari ini, Engkau berikan berita Injil itu, bahwa ada Tuhan yang rela mati, menebus setiap dosa, dalam setiap kehidupan kami semua, untuk menyelamatkan pribadi lepas pribadi kami semua. Jika saudara mau percaya kepada Yesus, saudara taruh tangan saudara di dada saudara. Saya mau berdoa bagi kalian yang belum percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus, sentuhlah setiap hati, jamahlah setiap hidup mereka yang belum percaya. Hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh mendengar setiap firman-Mu. Dan pada saat hari ini, kami mau percaya kepada nama Yesus. Kami mau percaya kepada pribadi Yesus. Datanglah Tuhan, bertahtalah dalam setiap kehidupan kami. Bertahtalah dalam setiap kehidupanku. Dan hari ini aku mau hidup bagi kemuliaan nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Rajaku, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah hidupmu boleh terberkati
pada kesempatan pagi hari ini. Berapa banyak yang terberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa, menyegarkan. Amin ya, dari kota saudara. Saudara bisa sebutkan dari kota di mana saudara ada. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekali lagi terima kasih. Jangan lupa siapkan air putih hangatnya ya. Bapak Ibu Saudari, bagi kalian yang mau didoakan tentunya. Khususnya yang sakit. Ya, bagi kalian yang sakit dan mau didoakan, kalian bisa mempersiapkan air putih segelas. Ya, air putih hangat saudara bisa nanti kita akan sama-sama meminumnya di akhir sesi. Khusus buat yang sakit saja. Dan khusus bagi kalian yang mau percaya. Bagi kalian yang tidak sakit dan kalian tidak percaya, nggak usah ikut-ikutannya Bapak Ibu Saudari. Tapi bagi kalian yang percaya, saudara ayo ya, khususnya buat yang sakit. Kita percaya Tuhan bisa memakai sarana apapun untuk memberikan kesembuhan. Dan saya sendiri percaya Tuhan bisa memberikan kesembuhan. Sarananya apapun, tetapi dialah sumber daripada kesembuhan itu. Yesuslah sang sumber itu ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Terima kasih buat kalian semua yang sudah tulis di dalam kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, terima kasih juga buat saudara dan saya yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, yang sudah memfollow Pastor Ndeso di TikTok maupun juga di YouTube. Jangan lupa di follow. Kami juga ada Bapak Ibu Saudari di X, di Twitter, di Instagram juga ada ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari, ikutilah channel Pastor Ndeso yang memberkati setiap harinya. Khususnya baik di TikTok maupun di channel sebelah YouTube ya Bapak Ibu Saudari. Channel namanya Pastor Ndeso, sama namanya Pastor Ndeso. Ya saudara, tontonlah khotbah-khotbah saya sebelum-sebelumnya yang sangat-sangat memberkati tentunya buat setiap kehidupan saudara yang mau belajar kebenaran Alkitab di dalam setiap hidup saudara. Puji Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saudara rindu untuk dukungan-dukungan pelayanan, saudara dapat chat kepada Pastor Ndeso di TikTok. Ya, kalau saudara rindu untuk dukungan-dukungan pelayanan, apapun pelayanan itu, mendoakan, mungkin berkhotbah dan lain sebagainya, saudara bisa chat saya, atau saudara minta dukungan-dukungan doa, saudara bisa chat Pastor Ndeso. Nanti saya bersama Ibu Gembala yang akan mendoakan setiap dukungan-dukungan ataupun kerinduan-kerinduan saudara yang rindu didoakan dan lain sebagainya. Oke? Saudara, terima kasih yang sudah memberikan gift juga. Pastor Ndeso mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan-persembahan saudara yang sudah diberikan lewat pelayanan Pastor Ndeso. Ya, baik persembahan syukur, persembahan hari ini, persembahan persepuluhan, persembahan kasih, donasi, support maupun kolekte yang saudara berikan lewat pelayanan Pastor Ndeso. Pastor Ndeso mengucapkan terima kasih buat setiap teman-teman, sahabat-sahabat yang juga ikut turut mendukung pelayanan Pastor Ndeso setiap harinya. Terima kasih buat persembahan-persembahan kalian semua. Biarlah itu semua boleh diberikan dengan hati yang tulus tentunya, hati yang bermurah hati. Karena kita percaya ketika kita memberikan dengan hati yang tulus dan mengasihi Tuhan, Tuhan sendiri yang akan membalaskan dengan kebaikan-kebaikannya yang berlimpah-limpah dalam setiap hidup saudara. Amin ya. Bagi Bapak Ibu Saudari yang juga rindu untuk ikut mendukung pelayanan Pastor Ndeso dengan memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, ya persembahan khusus, persepuluhan, donasi, support. Jika Roh Kudus menggerakkan hatimu dan saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso, maka saudara bisa memberikan persembahan-persembahan itu di bio profil saya di atas. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa memberikan persembahan-persembahan itu lewat BCA atas nama istri saya atau lewat Social Bus. Ya, pilihlah cara yang paling memudahkan saudara untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Ndeso. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, memang setiap firman Tuhan yang kita makan dalam setiap kehidupan kita semua itu gratis. Tapi kita tahu, kita ini makan untuk jasmani saja kita bisa membayar ratusan ribu, jutaan, bahkan belasan juta. Untuk apa yang kita makan, besoknya langsung kita buang Bapak Ibu Saudari. Kita rela untuk makan-makan seperti itu. Saudara, saya mau mengajak kita semua, terlebih untuk makan makanan rohani. Saya mau mengajak kita semua untuk selalu dengan tulus mendukung pelayanan Pastor Ndeso. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita percaya makanan-makanan yang kita makan, secara khusus makanan rohani, itu memberikan dampak kekal dalam setiap kehidupan saudara. Dukunglah selalu, jangan mengeluh, ya bersyukur selalu atas setiap kehidupan saudara. Ketika Roh Kudus menggerakkan, dukung selalu dengan ketulusan. Bapak Ibu Saudari, bermurah hatilah dalam setiap kehidupan kalian semua. Kembalikanlah, belajarlah mengembalikan milik Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua, sehingga kita dapat dipercayakan lebih besar lagi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Untuk pelayanan pembukaan TK, saudara, saya sudah membreakdown setiap pengeluaran yang
ketika kita ya mungkin tergerak untuk ikut mendukung pelayanan TK ini, Bapak Ibu Saudara dari pembukaan TK, saya sudah membreakdown dengan detail setiap hal-hal yang dibutuhkan untuk pelayanan TK. Dan saya sudah membuat sekitar 67.500.000 Bapak Ibu Saudari dana yang kita perlukan untuk pembukaan TK. Saudara, kalau kalian rindu untuk mendukung pelayanan Pastor Deso khususnya dalam pembukaan TK, Saudara, Roh Kudus menggerakkan hatimu dan saudara terberkati tentunya pelayanan Pastor Deso. Saudara dapat memberikan persembahan khusus itu dengan notes pastor untuk persembahan pembukaan TK. Ya, Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara butuh juga proposal lengkapnya, saya akan berikan proposal lengkapnya dengan saudara memberikan alamat email saudara. Nanti saya akan berikan dengan lengkapnya sehingga dengan detail ya, tanpa dibuat-buat sehingga saudara tahu pos-pos yang kita butuhkan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau memang saudara rindu untuk mendukung dan saudara memang digerakkan Roh Kudus untuk mendukung dan saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso. Kalau tidak, saudara nggak usah ikut-ikutan ya. Tetapi saya mengajak setiap teman-teman semua itu untuk memiliki hati Tuhan dalam setiap hidup saudara. Karena kita rindu untuk membawa anak-anak sejak kecil. Ya sejak masa kecil untuk mereka mengenal Kristus. Jangan sampai kalah kita semua Bapak Ibu Saudari dengan yang sebelah yang berlomba-lomba membuat PAUD, membuat TK saudari dikasih oleh Tuhan. Saya juga rindu Bapak Ibu Saudari, biarlah Tuhan menggerakkan setiap hati untuk kita bersama-sama mendukung pelayanan anak ini bagi kemuliaan Tuhan. Nanti semua akan dikelola sama istri saya, Bu Gembala, yang membuka setiap pelayanan TK. Doakan ya supaya Tuhan menggerakkan hati kita semua untuk mendukungnya. Puji Tuhan. Saudara, sekali lagi kita boleh mengangkat ayat kita yang sudah kita siapkan. Terima kasih buat perhatian, terima kasih buat ketulusan saudara, terima kasih buat kebersamaan kita semua. Bagi kalian yang rindu didoakan, saudara bisa siapkan air putih hangat ini. Mari kita angkat tinggi-tinggi, saudara, air putih hangat ini yang sudah kita siapkan di rumah kita masing-masing. Khususnya buat teman-teman semua, jemaat-jemaat yang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh. Saya mau berdoa buat kalian semua. Bapa di surga, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Hamba berdoa, Tuhan, Engkau melihat setiap pribadi-pribadi yang tulus, yang sedang mengarahkan hati kepadamu, yang sedang berdoa untuk kesembuhan tubuh mereka. Aku bersepakat dengan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan yang memulihkan, Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Engkaulah Jehovah Rafa, Allah yang memulihkan setiap kehidupan kami. Aku berdoa Tuhan jamah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, setiap anggota-anggota badan, setiap organ-organ tubuh yang sedang sakit, tangan-tangan kami, jari-jari kami, kaki, pundak kami, pinggang kami, kaki kami sampai jari kaki kami Tuhan. Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan pada kesempatan pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang memulihkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Tuhan memulihkan dengan sempurna. Dan kami meminum air yang kami siapkan ini. Dan biarlah Tuhan pakai ini menjadi alat kesembuhan bagi setiap kami yang mau percaya. Di dalam nama Yesus. Dan kami meminumnya untuk kesembuhan setiap kami semua. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan yang memberikan kesembuhan. Mari sama-sama kita meminumnya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Saudara-saudara bisa habiskan airnya ya yang sudah saudara siapkan. Dan saudara, kita belajar mempercayai Tuhan. Tuhan bisa menyembuhkan dengan berbagai cara yang kreatif di dalam setiap kehidupan kita semua. Dia bisa menyembuhkan lewat dokter, dia bisa menyembuhkan lewat obat, dia bisa menyembuhkan lewat apapun juga yang dia rindukan untuk dia menyembuhkan kita semua. Bahkan selampai saja bisa memberikan kesembuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, ya apapun itu, termasuk air, semua. Ya, biarlah itu boleh menjadi kesembuhan yang sempurna buat setiap tubuhmu yang sakit di dalam nama Yesus. Tuhan, terimalah dengan kepercayaan kepada Tuhan Yesus, bukan kepada airnya, tetapi kepada Yesus Kristus yang menyembuhkannya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, demikianlah pelayanan Pastor Deso selesai pada kesempatan saat hari ini. Biarlah pelayanan ini boleh memberkati setiap jiwamu dan jiwaku hari ini. Saudara, jangan khawatir lagi, jangan takut lagi. Nikmatilah harimu hari ini bersama dengan orang-orang yang kau kasihi selama engkau dan saya masih hidup. Puji Tuhan. Saudara, dukung selalu pelayanan Pastor Deso. Jadilah rekan sekerja Allah dengan tulus
Mungkin saya nggak bisa, Bapak Ibu Saudari, pintar mencari uang. Saya ini nggak jago cari uang. Istri saya tahu saya nggak bisa untuk mencari uang dengan baik dalam setiap kehidupan saya, Bapak Ibu Saudari. Tapi juga ada orang-orang yang pintar di sana mencari uang. Saya pernah mendengar kisahnya, ada anak baru belum 20 tahun. Dia sudah bisa, ya Bapak Ibu Saudari, dari uang mungkin 1 miliar menjadi 1 triliun, Bapak Ibu Saudari. Ada anak-anak muda yang pintar cari-cari uang hari ini, Saudari. Saya juga nggak tahu itu ya, Tuhan kasih karunia dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi jangan sombong ya, itu bukan segalanya dalam setiap hidup saudara. Mungkin saudara pintar dalam mencari itu di dalam setiap kehidupan saudara. Saya tidak pintar mencari itu, Bapak Ibu Saudari. Tetapi saya punya panggilan untuk melayani sebagai hamba Tuhan. Saudara, biarlah kita semua boleh berkolaborasi ya. Kita boleh bekerja sama menjadi rekan sekerja Allah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dukunglah pelayanan Pastor Deso dengan tulus. Mungkin saudara pintar yang mencari berkat-berkat jasmani dalam setiap hidup saudara. Tapi jangan lupa, saudara, ketika saudara percaya Yesus, dukunglah selalu pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dukunglah selalu dengan tulus pelayanan Pastor Deso. Dan biarlah pelayanan saya ini boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Itu saja dari Pastor Deso. Sampai ketemu nanti malam dalam program Gen Z for Jesus jam 7-an malam ya. Jadi Selasa, Kamis, Sabtu malam ya. Itu Gen Z Level Up for Jesus. Kita rindu melihat setiap anak-anak muda memberikan hidup mereka bagi Yesus. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Saudara, kalau saudara minta dukungan doa apapun yang saudara sedang gumulkan hari-hari ini, saudara bisa chat kepada Pastor Deso. Minimal pasti kami bisa mendoakan ya setiap pergumulan saudara. Jangan takut, jangan malu. Kalau memang saudara, Roh Kudus menggerakkan saudara untuk bercerita, ya bersaksi. Minimal kami mendoakan setiap pergumulan saudara, supaya beban-beban itu saudara tidak hanya saudara pikul, tanggung sendiri, tetapi Tuhan sendiri memberikan kekuatan setiap hari dalam setiap kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Itu saja Bapak Ibu Saudari pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih ya yang sudah menulis dalam kolom komentar. Buat kalian semua yang setia sampai pada akhirnya. Saya menyapa dulu nih satu persatu nih yang setia sampai pada akhirnya. Haleluya. Terima kasih buat terima kasih sekali lagi buat Bu Agnes Simba, Bu Rusita Maria, Bu Tina Siringo, Mam Tiara, Mama Kembar, Arlando, Firman menginspirasi, Gutan Nyanter atau Nyenter ya, Yesti, Rosalina, Immaculata, Marimar, Bayu Ardi, terima kasih, Sam Nalim, Lovely Sumayo, terima kasih ya sudah mengikuti channel Pastor Deso dengan setia, Bokta Queen, Adia Saji, Sweetheart, Aranci Lucy, Hasina Silaban, Ahin Lim, Bu Jenti Swendar, Pak Ponco, Alat Listrik Kenari, Bu Yuliana, thank you ya. Tuhan Yesus memberkati, sudah setia mengikuti channel Pastor Deso, Mamsdin, Bu Frida, Bu Jeb Eswang, Bu Maurin, tetap kuat selalu di dalam iman kita semua ya. Bu Yuliana Lende, Ana, Purple Mcwit, terima kasih Pak Roni, God bless you. Bu Asyawan Biru, Bu Putri, Melati Merah, Douglas, Tuhan Yesus memberkati, Ica, ya Dewi Talum Mepa, God bless you, Devia Caroline, Aldi Justin, Yemima Santoso, Mama Joji, Tanti Sianturi, Deborah Siti, Ibu Tuhan memberkati, Bu Heti, Delima Panggabean, Bu Yovita, Angelina Lim, Mini Dominika, Hendra Abel, Ibu Tita, Nuryati dan seterusnya. Terima kasih buat nama-nama yang setia ya, 50 nama teratas yang setia menonton channel Pastor Deso. Terima kasih buat kalian bahkan semua ya 100 orang bahkan tadi sampai 140-150an ya. Terima kasih yang sudah menonton channel ini dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali esok pagi. Selalu dukung dengan setia pelayanan Pastor Deso. Terima kasih buat teman-teman semua KRY juga 5726. Teman-teman semua yang memberikan gift semuanya. Yang Pastor Deso nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih buat setiap gift-gift yang diberikan ataupun diterbangkan lewat channel lewat TikTok ya, khususnya lewat channel Pastor Deso. Terima kasih. Yesti, terima kasih. Firman menginspirasi, terima kasih ya. Sampai ketemu besok dan nanti malam, jangan lupa. God bless you. Jazz Mom, God bless you. Semangat selalu Jazz Mom. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan. Bye bye.